Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai diabetik ketoasidosis atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ketoasidosis diabetikum. Kondisi ini merupakan medical emergency atau keadaan gawat darurat yang harus segera ditangani. Nah, diabetik ketoasidosis ini merupakan salah satu komplikasi yang serius dari diabetes mellitus tipe 1, walaupun bisa juga dialami oleh pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang tipe 2. Nah, dari namanya, yaitu ketoasidosis, kita bisa menebak bahwa hal ini berkaitan dengan keasaman yang meningkat, asidosis, dan juga keton atau produksi keton. Nah, memang pada keadaan ini, keasaman dalam darah itu meningkat, yang nanti bisa dilihat dari pH darah yang rendah dari pemeriksaan analisa gas darah. Nah, pasien-pasien dengan diabetik ketoasidosis itu biasanya datang dengan penurunan kesadaran. Nafasnya cepat dan dalam tapi teratur. Jadi nafas cepat dan dalam ini merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan kadar CO2 yang berlebihan karena asidosis metabolik tadi. Nah, ciri khas yang selanjutnya yaitu bau nafas yang tidak seperti biasa. Jadi bau nafasnya itu seperti buah yang busuk ataupun cairan pembersih kuku ya aseton. Nah, kemudian itu ciri-ciri yang khas dari pasien yang DKA. Jadi nafasnya berbau tidak seperti biasa, yaitu berbau seperti buah yang busuk dan ada nafas cepat dan dalam dan juga disertai dengan penurunan kesadaran. Gejala-gejala lain itu berkaitan dengan gejala DM yang seperti biasa, yaitu haus yang berlebihan, sering kencing, mual muntah juga sering dialami pada pasien dengan DKA, kemudian nyeri perut. Nah, diabetik ketoasidosis ini ditandai dengan adanya 3 keadaan. Yang pertama, peningkatan kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia, adanya asidosis atau penurunan pH di dalam darah yang menyebabkan keasaman yang meningkat, dan peningkatan produksi keton dalam darah atau disebut ketonemia. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana terjadinya ketiga keadaan ini. Nah, DKA ini tidak terjadi begitu saja pada pasien dengan diabetes mellitus, tapi ada faktor pencetusnya, yaitu seperti infeksi, intoksikasi atau keracunan, adanya infak, adanya apa, stop penggunaan insulin secara tidak sesuai, kemudian ada penyakit penyerta lainnya, dan new onset of type 1 diabetes. Jadi pasien datang dengan keadaan tadi yang kita sebutkan, kemudian baru diketahui bahwa pasien tersebut memiliki DM tipe 1. Jadi tidak ada insulin atau produksi insulin di dalam tubuhnya sangat kurang, sehingga menyebabkan pasien datang dengan keadaan yang tadi, yaitu penurunan kesadaran, nafas kusmaul, ataupun nafasnya bau buah yang agak busuk. Ini merupakan kriteria diagnostik untuk diabetik ketoasidosis, yaitu peningkatan kadar keton di dalam darah, yaitu lebih dari 5 miliequi per liter, kemudian peningkatan kadar glukosa di dalam darah, lebih dari 250 mg per desiliter. Yang ini, walaupun pada kenyataannya pasien-pasien dengan DKA itu biasanya datang dengan kadar glukosa yang jauh lebih tinggi daripada 250 mg per desiliter. Kemudian pH darah kurang dari 7,3. Nah, ini biasanya kita dapatkan dari pemeriksaan analisa gas darah atau blood gas analysis. Nah, kadar pH yang normal itu 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, kalau kurang dari 7,35 maka dinamakan asidosis. Kalau lebih dari 7,45 itu dinamakan alkalosis. Kriteria yang lain itu adalah adanya keton di dalam urin atau ketonuria. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai patofisiologi terjadinya ketoasidosis diabetikum pada pasien dengan diabetes mellitus. Jadi,
tadi ada faktor pencetus, misalnya ada infeksi atau stres atau trauma di dalam tubuh. Nah, adanya infeksi atau stres ini akan menyebabkan tubuh meningkatkan produksi hormon epinefrin atau adrenalin. Nah, peningkatan produksi hormon epinefrin ini akan juga meningkatkan produksi hormon glukagon. Nah, pada pasien dengan diabetes mellitus kita tahu bahwa insulinnya sudah turun atau tidak ada. Nah, walaupun pasien itu mendapatkan terapi insulin, tapi karena adanya stres, peningkatan hormon glukagonnya lebih dari biasanya, sehingga ada ketidakseimbangan antara hormon glukagon dan insulin. Nah, ini akan meningkatkan proses yang dinamakan gluconeogenesis ataupun glikogenolisis. Jadi proses-proses ini disebabkan karena peningkatan hormon glukagon. Jadi hormon glukagon itu memang fungsinya untuk ini, yaitu gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari asam amino ataupun asam lemak, ataupun glikogenolisis. Jadi pemecahan glikogen di dalam hati, cadangan glikogen untuk membentuk glukosa. Nah, proses ini pasti akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah atau dinamakan hiperglikemi. Nah, kita tahu kalau kadar glukosa dalam darah itu sangat meningkat, ini bisa menyebabkan osmotic diuresis atau peningkatan produksi urin. Jadi urinnya berlebihan yang pada akhirnya akan menyebabkan dehidrasi dan kehilangan elektrolit yang penting, terutama kalium. Nah, yang kedua yaitu peningkatan hormon glukagon tadi meningkatkan proses lipolisis. Lipolisis ini adalah pemecahan lemak untuk meningkatkan energi gitu. Jadi menggunakan lemak untuk energi karena sel-sel tubuhnya tidak ada sumber energi karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, lipolisis ini akan menyebabkan peningkatan asam lemak bebas atau free fatty acids. Nah, free fatty acids ini nanti yang meningkat kemudian masuk ke hati akan meningkatkan produksi keton bodies, termasuk asetoasetat ataupun aseton. Nah, keton bodies ini dia bersifat asam. Jadi kalau meningkat di dalam darah akan menyebabkan asidosis, ketoasidosis. Jadi asidosis yang disebabkan oleh peningkatan produksi keton. Nah, itulah dua keadaan penting dari ketoasidosis diabetikum, yaitu adanya ketoasidosis dan juga dehidrasi dan kehilangan elektronik. Makanya nanti pada penata laksanaan yang pertama pada pasien dengan DKA yaitu pemberian fluid atau pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasinya. Ini akan kita bahas pada video yang berikutnya.